Kalau dahulu untuk menjadi eksportir orang harus punya angka pengenal ekspor, punya nomor induk kepabeanan, harus mengurus TDP, izin-izin terkait seperti di penanaman modal dan sebagainya. Nah sekarang semua itu sudah di-delete. Seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Halo Kaca Bacem semua, bertemu lagi dengan saya Yosnia, masih di Serato seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Wah, semangat banget di sini ya. Seperti saya yang juga semangat mau ngobrolin tentang hal yang sangat menarik, yaitu program dari Bea Cukai Purwokerto yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Di program ini Bea Cukai Purwokerto sedang semangat-semangatnya mendukung UMKM di wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara untuk melakukan yang namanya ekspor. Nah, seru banget kan buat Kanca Bacem yang kepengen jadi eksportir. Pantengin terus obrolan kita kali ini. Nah, untuk ngobrolin hal yang sepenting ini, saya sudah mengajak di sini ada Pak Syamsul Gunawan. Gimana kabarnya Pak Syamsul? Alhamdulillah baik Mbak Oyi. Jadi Pak Syamsul ini adalah pejabat fungsional di Bea Cukai Purwokerto ya Pak ya. Betul. Nah, saya di sini ngajak Pak Syamsul di sini mau ngobrolin hal yang lumayan penting nih Pak Syamsul, tentang program klinik ekspor Bea Cukai Purwokerto. Siap. Nah, ini sebenarnya program apa sih Pak, klinik ekspor ini? Jadi program ini adalah program dari kantor Bea Cukai untuk mengajak Kanca Bacem semua pelaku ekspor atau yang mau jadi eksportir yang sudah punya usaha UMKM untuk semangat dalam melakukan ekspor, semangat menjadi eksportir. Semangat jadi eksportir. Betul. Gitu ya Pak ya. Mungkin ada Kanca Bacem yang di luar sana yang kurang semangat jadi eksportir Ya, Pak. mungkin bingung karena mungkin ada yang bilang susah atau bagaimana. Iya, soalnya saya beberapa kali ketemu dengan Kanca Bacem, mereka bilangnya gitu Pak, aduh saya nggak tahu caranya ekspor gitu Oh Pak. iya? Benar. Untuk itulah kita di sini mau memberitahu Kanca Bacem semua gimana sih Pak caranya ekspor, katanya sekarang udah mudah. Oh iya. Ini langsung aja nih saya jawab ya. Iya boleh Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Mbak Oji. Pertanyaannya ini susah-susah gampang. Apakah ekspor itu mudah? Kalau dibilang mudah, saya bisa memandang dari dua sudut. Yang pertama, dari segi cara mendapatkan buyer. Saat ini dengan kemajuan teknologi, itu ada internet, tentunya jauh lebih mudah daripada dahulu. Karena dulu orang mau ekspor, misalkan ekspor ke Jepang, dia harus melakukan riset pasar, pergi ke Jepang, beli tiket pulang pergi, nginep berapa hari di sana untuk melakukan riset pasar. Iya, jauh banget ya Pak. Mempelajari saingan-saingannya. Dan itu juga belum tentu pas, bisa pindah lagi ke negara lain. Tentunya makan waktu dan biaya. Nah, sekarang tinggal buka Google, kita cari riset pasarnya bagaimana, terus produk yang akan kira-kira laku di sana apa, tinggal di googling. Sangat mudah sekarang ini. Sangat mudah. Jadi kemudahan pertama itu di bidang ini ya Pak, mencari buyer. Cara mencari ya. buyer. Sekarang betul. udah mudah banget dengan adanya Betul. internet ya Pak ya. Nanti kita akan bahas tuntas nih caranya. Baik. Kemudahan yang lain Pak, ada nggak tuh? Yang kedua, sudut pandang saya adalah tentang legalitas atau perizinan. Kalau dahulu untuk menjadi eksportir orang harus punya angka pengenal ekspor, punya nomor induk kepabeanan, harus mengurus TDP, izin-izin terkait seperti di penanaman modal dan sebagainya. Nah, sekarang semua itu sudah di-delete. Cuma perlu nomor induk berusaha, NIB. Wah. Jadi jauh lebih mudah sekarang. Dengan memiliki NIB,
Kanca Bacem semua bisa mengakses kepabeanan dan jadi eksportir. Wah, jadi kemudahan kedua ini di perizinan ya Betul. Pak ya. Sekarang semuanya sudah mungkin caranya lebih singkat, lebih padat ya, nggak bertele-tele lagi seperti dulu nggak ya. makan biaya dan waktu. Benar. Apalagi Pak selain itu? Jadi itu kemudahannya. Kalau dibilang ekspor itu mudah, ya mudah. Memang mudah ya Dibanding Pak ya? dahulu. Dibanding dahulu Iya. ya, oke. Jadi legalitasnya cuma satu, yaitu NIB. Dan nanti mungkin kalau ketika melakukan ekspor ada sertifikat-sertifikat yang perlu disiapkan. Tapi nanti kita bahas. Nah, tapi legalitasnya awal yang sebagai dasar yaitu ketika menjadi eksportir harus punya NIB. Itu gampang. Di portal OSS secara online dan gratis Iya. bisa didapatkan. Itu tentang legalitas ya Pak Terus ya. yang kedua, mencari buyer lebih mudah. Oke, mungkin kita akan perdalam lagi tentang cara ekspor nih Pak. Akan kita kupas sedikit-sedikit nih Pak. Oke. Yaitu tentang langkah-langkah jadi eksportir nih Pak. Mungkin Kanca Bacem udah ada yang berniat nih mendengar penjelasan tadi tentang ekspor itu mudah. Terus wah saya pengen nih jadi eksportir nih. Tapi langkah-langkahnya gimana nih Pak? Betul Mbak Oyi, harusnya gitu ya. Karena sekarang lebih mudah dari segi legalitas dan pencarian buyer, harusnya lebih semangat. Nah, saya kasih langkah-langkahnya untuk langkah awal menjadi eksportir, untuk bisa ekspor. Yang pertama, kalau Kanca Bacem serius untuk bergelut di bidang ekspor atau melakukan perdagangan internasional, yang pertama uruslah legalitas. Urus legalitas. Legalitas, yang pertama ya legalitas. Tentukan produk yang unggul. Jadi produk-produk Kanca Bacem mungkin banyak, tapi tentukan produk yang unggul karena ekspor itu harus berkualitas. Produk unggulnya apa? Tentukan. Kemudian tentukan tujuan negara ekspor. Ini penting. Jangan nanti mau ditanya mau ekspor apa? Semua barang. Mau ekspor kemana? Semua negara. Jangan seperti itu. Nanti puyang sendiri itu. Jadi harus fokus. Jadi ya, fokus. Pak ya. Barangnya apa? Tujuannya kemana? Ya mungkin bisa 3 produk, kemudian bisa 10 negara atau 5 negara biar lebih fokus. Oh gitu. Jadi yang pertama harus disiapkan itu tentang legalitas dan produknya ya Pak ya. Betul. Tuh, oke. Selanjutnya apa nih Pak langkah berikutnya setelah mungkin legalitas, terus produknya juga udah siap, apalagi Pak yang harus disiapkan? Oh iya. Nantinya ketika Kanca Bacem semua mau melakukan ekspor, Kanca Bacem tentunya akan membuat yang namanya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Yang itu bisa terbit jika Kanca Bacem sudah punya modul ekspor. Itu pengurusannya di mana tuh Pak? Nah, untuk pengurusan langsung saja datang ke kantor Bea Cukai. Oke, jadi setelah legalitas perusahaan berurusan dengan Bea Cukai ya Betul. Pak ya, mengurus tentang modul ekspor tadi. Betul. Dan tanpa biaya Kanca Bacem ya. Tanpa biaya. Gratis tis. Jadi nggak usah takut di Kanca Bacem untuk datang ke kantor Bea Cukai ya Pak ya. Betul. Selanjutnya setelah modul PEB tadi tentang kepengurusan di Bea Cukai, apalagi Pak langkah-langkahnya? Jadi ketika nanti Kanca Bacem akan melakukan ekspor, itu Kanca Bacem sudah punya dokumen-dokumen, sudah mengurus PEB, Kanca Bacem tinggal mengangkut barang yang bisa diurus dengan bantuan EMKL. EMKL itu untuk pengangkutan dengan peti kemas dari gudang Kanca Bacem ke pelabuhan. Nah, tentunya peti kemas ini harus punya space di kapal. Nah, itulah Kanca Bacem perlu dibantu oleh forwarder. Ada yang forwarder dan MKI itu jadi satu, ada yang terpisah. Terserah Kanca Bacem bisa browsing nanti nama-nama perusahaannya. Yang jelas ada 2 kegiatan, yaitu pengangkutan barang dari gudang Kanca Bacem ke pelabuhan. Kemudian ada yang harus disiapkan yaitu space kapal, sehingga peti kemas Kanca Bacem bisa masuk ke kapal. Oke. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah mengurus legalitas barang. Betul. Yang kedua kepengurusan dokumen di Bea dan Cukai. Betul. Kemudian mengurusi tentang pengangkutannya bagaimana gitu ya Pak ya. Dokumen-dokumen pengangkutan dan bagaimana
caranya biar sampai di kapal barangnya. Biar sampai di kapal ya. Oke, jadi tahapannya sebenarnya ini ya tidak terlalu panjang ya Pak ya. Tidak terlalu panjang. Oke. Dijalani saja nanti juga nyampe. Tapi istimewa nih buat Kanca Bacem di rumah. Kita akan mengupas lebih dalam nih Pak. Nah mungkin Kanca Bacem di rumah pengen tahu nih Pak yang lebih detail lagi tentang tahapan-tahapan tadi. Oh iya. Kita akan mulai dari legalitas perusahaan nih Pak. Maksudnya bagaimana sih Pak? Oh iya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah perdagangan internasional. Kita tidak tahu buyernya itu siapa karena beda negara. Dan buyer juga tidak tahu kita ini siapa karena beda negara. Disitulah perlu kepercayaan. Nah, untuk menimbulkan kepercayaan, buyer itu perlu melihat legalitas. Jadi Kanca Bacem yang serius untuk menjadi eksportir, walaupun UMKM, uruslah legalitas yang berupa akte pendirian perusahaan. Jenisnya bisa CV, bisa PT, tapi ya minimal CV lah. Atau bisa juga koperasi. Jadi harus berbentuk badan berbentuk ya, Pak, ya? badan usaha. Bikin akte ke notaris, bikin saja. Nah kemudian setelah punya akte pendirian perusahaan, tentunya perlu NPWP badan. NPWP badan sekarang mudah, dengan online saja sudah bisa dapat. Jadi setelah akte, NPWP badan atau NPWP perusahaan Kanca Bacem, dan kemudian berikutnya baru bisa mengurus NIB. NIB apa nomor tuh Pak? induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya. Dapetinnya gimana tuh Pak NIB? Kanca Bacem bisa ketik itu aja di portal OSS, Online Single Submission OSS. Nanti di situ bisa membuat NIB. Nah, ketika nanti membuat NIB ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi. Nanti di situ ada disebutkan pertanyaannya adalah tentang akses kepabeanan. Apakah saudara akan melakukan ekspor? Centang saja iya. Apakah saudara akan melakukan impor? Centang saja iya. Siapa tahu nanti ada impor. Oh gitu. Ya kan? Oke, Tetap nanti mungkin ada reject, dikembalikan atau bagaimana? Siap saja. Jadi dalam kepengurusan NIB ini Kanca Bacem jangan lupa ya mencentang atau memilih menu sebagai eksportir dan importir gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi nanti ada di akses kepabeanan ada pertanyaan 2. Apakah Anda akan melakukan ekspor? Centang ya. Apakah Anda akan melakukan impor? Centang ya. Sehingga nanti Kanca Bacem sudah terhubung dengan kepabeanan. Nah tuh jangan lupa Kanca Bacem. Itulah bedanya NIB yang untuk eksportir importir dan yang tidak melakukan ekspor impor. Memang harus ada itu ya Pak, persetujuan di ketika membuat ya sebagai eksportir atau importir. Kalau gitu itu ya, Pak, tidak ya? dicentang tidak bisa akses. Tuh berarti jangan lupa Kanca Bacem. Ya. Jadi oke, tadi adalah tahapan-tahapan membuat NIB ya Betul. Pak ya. Tahapan kedua tadi adalah tentang kepengurusan kepabeanan ya Pak. Nah itu apa tuh Pak dan bagaimana cara mengurusnya? Setelah Kanca Bacem punya legalitas, akte pendirian, NPWP, NIB, datang saja ke kantor Bea Cukai. Nanti Kanca Bacem akan disodorkan MOU. MOU dari kantor Bea Cukai. Kemudian setelah MOU ditandatangani, Kanca Bacem nanti akan diinstalkan modul ekspor. Diinstalkan yang namanya modul ekspor. Itu semacam aplikasi gitu ya Pak? Aplikasi betul. Di mana Kanca Bacem nanti ketika mau ekspor dan harus membuat PEB, harus menggunakan modul ekspor. Gitu. Ya. Jadi harus punya ya Pak? Harus ya, punya. Disitulah nanti ekspor Kanca Bacem disebut sebagai eksportir terdaftar di Bea Cukai. Oke. Setelah diinstal nih Pak, langkah selanjutnya apa nih yang harus disiapkan Pak? Ya, ketika sudah diinstal modul PEB, tentunya Kanca Bacem ketika melakukan ekspor itu membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang. Dokumen pemberitahuan ekspor barang. Ya, PEB atau BC30. Dan ini menandakan bahwa Kanca Bacem lah eksportirnya. Dan Kanca Bacem lah shippernya. Nah, kemudian ekspor barang dokumen PEB ini
kalau dihubungkan dengan perpajakan nanti itu merupakan faktur pajak. Walaupun nanti PPN-nya 0, karena di perpajakan walaupun PPN 0 untuk ekspor itu tetap wajib dilaporkan. Jadi PEB ini ya nanti menjadi faktur pajak, di mana di situ ada nilainya walaupun nanti PPN-nya 0. Kalau tidak membuat, misalkan ada macam-macam nih, nggak usah buat PEB ekspor. Nah, kalau barang itu nanti memang butuh laporan pajak, nanti ada sanksinya yaitu 1% dari nilai ekspor dari denda PPN itu. Jadi mendingan bikin PEB, kemudian Kanca Baca bisa ekspor. Jadi memang penting banget ya dokumen PEB itu ya Pak. Betul. Ya. Dan pembuatannya tadi melalui aplikasi modul ekspor. Oke. Dan itu saya ulangi lagi, gratis. Gratis Kanca Baca, nggak usah beli aplikasinya ya Pak ya. Oke. Kita siap membantu lah. Iya, kalau misalnya bingung ngisinya juga boleh ya Pak, minta nanti asistensi ada, ya Pak. Asistensi. Oke. Sekarang Kanca Bacem kayaknya udah pinter nih Pak, nginput sampai terbentuklah yang namanya PEB tadi. PEB. Setelah sudah jadi nih Pak PEB-nya, apa lagi yang harus dilakukan Pak? Ketika Kanca Bacem sudah menginput dokumen-dokumen pelengkap ke dalam PEB dan PEB-nya sudah dikirim ke kantor Bea Cukai, nanti Kanca Bacem akan dibalas dengan respon. Nah, kalau tidak ada pemeriksaan fisik, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE. Nota pelayanan ekspor. Betul. Itu dokumen NPE berarti. Betul, ya, Pak, dari kantor Bea Cukai Pelabuhan Muat. Dokumen ini fungsinya untuk dokumen pengangkutan ke kawasan pabean. Jadi tidak semua barang itu bisa masuk ke kawasan pabean. Kawasan pabean itu untuk bisa masuk barang-barang dari luar harus ada dokumen. Dokumen pelindungnya yaitu nota pelayanan ekspor. Nota pelayanan ekspor. Ya. Jadi untuk ngangkut barang itu harus ada nota pelayanan ekspor. Betul. Tadi ya Pak ya. Oke. Jadi itu Kanca Bacem dokumen yang harus disiapkan ya Pak. Betul. Ya. Dan itu gratis ya, apalagi dari Bea Cukai itu udah pasti tidak dipungut biaya. Betul. Ya Pak ya. Oke, kalau misalnya ini sudah dokumen-dokumen tadi sudah disiapkan, apakah ada dokumen-dokumen pendukung lain Pak yang harus disiapkan untuk proses ekspor? Oh iya, tentu betul sekali Mbak Oyi. Seorang eksportir juga harus mengetahui product knowledge, di mana produknya itu harus dikuasai. Dan ketika mau jualan, kira-kira ini butuh sertifikat apa? Nah, kalau misalkan mau jual produk pertanian, itu yang dibutuhkan sertifikat Phytosanitary Certificate dari Desprinda, dari Dinas Karantina Pertanian. Dan juga ada sertifikat yang wajib ya, yaitu Certificate of Origin (COO). Fungsinya untuk apa tuh Pak? Itu surat keterangan asal dari negara mana produk itu. Nah, jadi kalau dari Indonesia nanti dikeluarkan oleh Desperindak. Betul. Nah itu CO ini sangat dibutuhkan nanti di negara importir. Jadi mereka harus tahu ini produk dari negara mana gitu. Dari COO kemudian ada Certificate of Analysis, mungkin dari Skovindo. Kalau dibutuhkan ya, kalau diperlukan. Ya. Jadi mungkin tidak semua produk membutuhkan dokumen-dokumen ini ya Pak ya. Tapi umumnya membutuhkan. Oh gitu. Iya. Kemudian kontainer itu ketika akan berlayar di lautan nanti itu butuh yang namanya anti jamur dan anti rayap. Di perjalanan nanti biar nggak kena jamur dan rayap itu ada fumigasi. Dan fumigasi ini nanti bentuknya keluarnya itu sertifikat fumigasi, fumigation certificate itu dari pihak terkait. Nanti bisa di browsing saja, ada yang bisa menyediakan. Jadi untuk produk-produk tertentu itu memang dibutuhkan dokumen tambahan ya. Betul. Pak ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk produk ini butuh dokumen ini, produk ini
butuh dokumen ini, mungkin Kaca Bacem bisa searching kelengkapan dokumen dari produknya masing-masing. Betul. Karena akan sangat bervariasi ya Pak ya. Variasi. Oke. Mungkin setelah itu setelah Kaca Bacem mencari tahu dokumen tambahannya apa, mungkin tinggal mikir ini nih Pak, ngangkutnya Pak. Ini dokumen udah di tangan semua nih, tinggal ngangkutnya nih gimana nih biar sampai ke tujuan, ke negara tujuan ekspor. Oh iya. Jadi barang-barang Kaca Bacem itu tentunya dari gudang diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan MKL. Nah, kemudian dari pelabuhan ketika sudah masuk ke kapal, itu nanti Kaca Bacem akan diberi BL oleh pihak forwarder. Jadi semua shipping company atau perusahaan pelayaran itu punya agen-agen yang disebut forwarder. Nah, mereka itulah yang akan mengurus bagaimana caranya dapat space kapal dan barang bisa diekspor sampai ke negara tujuan. Jadi Kaca Bacem memang di sini butuh extra effort ya untuk mencari MKL yang bagus dan forwarder yang bagus, sehingga nanti bisa barangnya sampai ke negara tujuan dengan selamat. Oke, jadi memang harus mencari perusahaan jasa pengiriman yang terbaik ya Pak ya. Iya, lihat saja nanti di company profile mungkin yang sudah bertahun-tahun berdiri ya, nggak capek-capek berdiri terus gitu ya. Nah itu yang dipilih itu. Biasanya bonafit itu. Iya, mungkin bisa tanya ke teman-teman atau komunitas eksportir ya Pak ya. Betul. Mana nih yang recommended nih perusahaan pengirimannya nih ya Pak ya. Betul. Wah, tadi lengkap sekali penjelasannya Pak, dari step 1 sampai barang benar-benar terkirim ke negara tujuan. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya langkahnya tuh hanya ada 4 langkah. Yang pertama kepengurusan legalitas perusahaan. Yang kedua adalah dokumen kepabeanan atau mungkin mengurus modul ekspor di kantor Bea Cukai. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah tentang pengiriman barang. Wah, ternyata sebenarnya simple sih caranya. Mungkin kalau hanya mendengar penjelasan ini kayaknya apa tadi banyak banget ya Pak, tapi kalau dijalani pasti akan lebih simpel lagi, karena Bea Cukai Purwokerto juga menyediakan layanan asistensi ya Pak ya. Betul. Asistensi buat Kaca Bacem yang ingin ekspor tapi kok kayaknya masih ragu-ragu, masih belum pede. Silahkan aja datang ke kantor Bea Cukai terdekat atau di kantor Bea Cukai Purwokerto untuk minta layanan asistensi ekspor ya Pak. Betul. Nanti akan ada petugas dari Bea Cukai Purwokerto yang siap mendampingi Kaca Bacem untuk ekspor. Insya Allah kami siap. Oke Pak Samsul, mungkin ada sebagai penutup untuk Kaca Bacem di rumah, apa nih Pak, pesan-pesan atau ada yang ingin disampaikan? Oke, baik, Kaca Bacem semua, calon-calon eksportir, penggiat UMKM dimanapun Anda berada, yaitu khususnya di wilayah kerja BC Purwokerto, yaitu Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara. Mudah-mudahan dengan penjelasan kami yang singkat ini bisa mendapatkan manfaat dan menambah semangat dari Kaca Bacem untuk menjadi pahlawan lokal yang bisa menembus pasar global. Jadi be a local hero, go for global market. Mudah-mudahan Kaca Bacem serius dan berhasil dalam melakukan ekspor. Terima kasih. Amin. Go for global market gitu ya Pak ya. Wah, sebenarnya ada satu hal yang sering banget ditanyakan oleh Kaca Bacem di rumah. Apa tuh? Yaitu tentang nyari buyer gimana sih Pak gitu Pak. Oh, nyari buyer. Gimana Pak Samsul? Jadi Kaca Bacem dari semua kegiatan ekspor ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana mencari buyer atau mendapatkan buyer dari luar negeri. Karena itulah keberhasilan dari seorang eksportir. Nah, untuk itu kami akan kupas tuntas di episode berikutnya. Di episode berikutnya. Iya. Baik. Berarti ini masih ada kelanjutan videonya Insya ya. Allah. Nah, buat
Sobat Kanca Bacem yang mungkin masih ada ganjelan, unek-unek atau pertanyaan, silahkan saja ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman Kanca Bacem yang mendapatkan informasi ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, masih di Serato seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto.